Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Septia Wulandari. Kali ini saya akan membahas mengenai metode secant. Metode secant ini merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan sistem persamaan nonlinier. Metode secant juga merupakan salah satu metode terbuka yang tidak memerlukan selang yang mengapit akar dalam proses penyelesaian akar persamaannya. Namun, dalam metode ini memerlukan yang namanya tebakan awal. Metode secant merupakan persamaannya itu hampir sama dengan metode Newton-Raphson. Namun, yang membedakannya adalah dalam menghitung turunan fungsinya. Kalau kemarin kita belajar metode Newton-Raphson itu menghitungnya menggunakan turunan fungsi secara analitik, sedangkan pada metode secant ini menggunakan pendekatan dengan cara numerik. Nah, metode secant ini bedanya dengan metode Newton-Raphson kemarin, kalau metode Newton-Raphson itu memerlukan tebakan hanya satu titik, di metode secant ini kita memerlukan tebakan awalnya itu 2 titik. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung masuk ke langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah dalam menyelesaikan metode secant ini. Yang pertama itu adalah menentukan tebakan awalnya berupa 2 titik. Gitu ya. Nah, langkah yang kedua adalah kita menghitung yang namanya untuk mencari rumus formulanya. Kita pakai rumus formula yaitu xn plus 1 sama dengan xn gitu ya, minus fxn, fungsi dari xn dikali dengan titik xn-nya dikurangin titik xn minus 1 dibagi dengan fungsi dari xn dikurangi dengan fungsi dari xn minus 1. Gitu ya. Nah, kriteria berhentinya itu bagaimana sih? Kriteria berhenti itu ketika iterasinya itu harga fungsi dari fungsi xn plus 1 itu sudah sangat kecil. Dan dia menuju 0 atau sama dengan 0. Maka iterasinya itu berhenti. Gitu ya. Oke, untuk lebih kalian lebih mudah memahaminya, kita langsung masuk ke dalam contohnya saja ya. Kita masuk ke contoh. Misalnya begini, tentukan salah satu akar persamaan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 gitu ya, plus x kuadrat minus 3x minus 3 sama dengan 0. Gitu. Oke. Nah, karena metode secant ini memerlukan tebakan awal, maka biasanya di soal itu sudah diberitahu dengan tebakan awalnya itu adalah X1-nya sama dengan 1 dan X2-nya sama dengan 2 gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir menentukan tebakan awalnya. Gitu ya. Oke, kita langsung menyelesaikan aja. Penyelesaian. Oke, untuk iterasi 1 gitu ya.
tebakan awalnya itu X1-nya 1 dan X2-nya adalah 2 gitu ya. Nah, selanjutnya kita menentukan yang namanya nilai fungsi dari X1 dan X2. Jadi yang kedua adalah kita menentukan untuk X1 sama dengan 1, maka gitu ya, Fx1 sama dengan apa? Kita punya fungsi ini kan, kalau fungsi X sama dengan X pangkat 3 plus X kuadrat minus 3X minus 3, maka fungsi X1 berubah jadi X1 pangkat 3 gitu kan, plus X1 kuadrat minus 3 X1 gitu ya, minus 3 gitu. Maka hasilnya sama dengan 1 pangkat 3 plus 1 kuadrat minus 3 kali 1 minus 3. Hasilnya adalah minus 4. Oke. Next. Untuk X2 sama dengan 2, maka fungsi X2 sama dengan apa? X2 pangkat 3 gitu kan ya. Plus X2 kuadrat minus 3X2 minus 3 gitu kan. Maka langsung kita masukkan X2-nya sama dengan 2, jadinya 2 pangkat 3 plus 2 pangkat 2 minus 3 kali 2 minus 3. Hasilnya adalah 3. Seperti itu. Nah, next step selanjutnya adalah kita menentukan Xn plus 1-nya. Dengan rumus mana? Dengan rumus ini. Gitu ya. Maka dari itu, Xn plus 1 sama dengan rumusnya tadi apa? Xn dikurangin fungsi dari Xn dikali Xn minus Xn minus 1 gitu ya. Dibagi dengan Fxn dikurangin Fxn kurangi 1. Jadi kalau kita punya titiknya itu adalah ini, X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 2, maka berarti Xn plus 1-nya adalah X3 ya. Jadi Xn-nya itu dimulai dari 2. Jadinya 2 ditambah 1 sama dengan X2 gitu kan ya, karena N-nya 2, minus Fx2 gitu, dikali X2 dikurangin, kalau N-nya 2 berarti 2 dikurangi 1 X 1 gitu kan. Fxn berarti X2 minus Fx1 gitu ya. Oke, lalu kita masukkan X2-nya berapa? Kita punya ini, X2-nya. Berarti X2-nya 2 minus Fx2-nya adalah 3 ya. 3 dikali X2 min X1. X2-nya adalah 2 gitu kan. Minus X1. X1-nya kita punya 1. Gitu ya. Dibagi Fx2-nya adalah 3 gitu ya. Dikurangin Fx1. Fx1-nya adalah minus 4. Gitu ya. Jadi 2 minus 3 dikali 2 dikurangi 1 gitu ya. Dibagi dengan 3 min dikali min plus gitu ya. 3 ditambah 4 jadinya per 7. Maka hasilnya adalah 1,57142. Seperti itu. Oke, kalau kita udah ketemu nilai X3-nya gitu, maka kita langsung masuk ke, kita buat tabel aja kali ya, tabel penolong. Isinya apa saja? Isinya adalah Xn minus 1 gitu ya, kemudian Xn, kemudian Fxn kurangi 1-nya, kemudian
xn, kemudian xn plus 1, dan fxn plus 1. Gitu. Xn minus 1-nya tadi adalah x1 gitu ya. Oke. Kemudian, atau di sini kita tambahkan lagi n. Dimulai dari 2. Gitu. Jadi, biar kalian nggak bingung. Kalau n-nya 2, berarti x2 dikurangi 1, berarti x1 gitu ya. Ya kan? X1 tadi sama dengan 1. Xn karena n-nya 2, berarti x2 gitu kan. X2-nya 2, gitu ya. Fx minus 1 berarti fx 1. Ya kan? Fx 1-nya tadi kita punya berapa? Minus 4, gitu. Fxn berarti fx 2. Kita punya 3 hasilnya, gitu ya. Xn plus 1 berarti x 3, gitu. Sama dengan 1,57142. Fxn plus 1, nah ini yang harus kita cari. Gitu ya. Kita cari fxn plus 1-nya. Itu sama dengan fx 3 gitu ya. Jadi tadi rumusnya adalah persamaannya x pangkat x3 pangkat 3 plus x3 pangkat 2 min 3x3 minus 3 gitu ya. Karena tadi kita punya x3-nya adalah ini nih, maka kita tinggal masukkan nilai 1,57142 pangkat 3 gitu ya, plus 1,57142 pangkat 2 minus 3 kali 1,57142 minus 3. Kita harus cari ini nilainya berapa, gitu kan? Nah, setelah kita cari, kita hitung, ternyata hasilnya adalah minus 1,364449. Maka dari itu, di sini saya tulis fxn plus 1-nya adalah minus 1,36449. Lanjut, karena tadi kriteria berhentinya adalah ini, xn plus 1-nya itu sangat kecil menuju 0 atau sama dengan 0, maka kita cek di tabel ini, fxn plus 1-nya sudah 0 apa belum? Atau sudah menuju 0 apa belum? Ternyata masih belum kan, artinya iterasinya masih lanjut. Lanjut untuk n sama dengan, kalau sebelumnya n-nya sama dengan 2, berarti selanjutnya n-nya sama dengan 3. Berarti jadinya x 3 dikurangi 1 berarti jadinya x2 ya. X2-nya yang mana? X2-nya yang ini. Berarti ini nilainya 2 gitu ya. Nah, X3-nya yang mana? X3-nya adalah yang ini. Gitu ya. Jadi 1,57142. Lalu fxn minus 1. Atau sama dengan fx2. Fx2 yang mana? Yang ini. Jadi kita langsung copy aja sini. 3. Gitu. Lalu fxn, karena n-nya adalah 3, maka fx3. Fx3 yang mana? Yang ini kan? Ini yang ini. Maka langsung kita tulis di sini 1, minus 1,36449. Maka tugas kita untuk di iterasi kedua hanya tinggal mencari xn plus 1-nya atau x4-nya dan fx4-nya gitu ya. Lanjut ke iterasi 2. Kita cari nilai dari x4 gitu ya. X4 rumusnya apa sih? X3 gitu kan? Dikurangin fx3 dikali x3 dikurangin x2 gitu ya. Dibagi dengan fx3 dikurangin fx2 gitu kan? Seperti yang ini. Yang ini. Gitu ya. Oke, kita masukkan nilainya. Karena
X3-nya tadi adalah 1,57142 dikurangin Fx3-nya adalah ini ya, yang ini. Langsung kita masukkan minus 1,36449 dikali dengan X3. X3-nya adalah 1,57142 dikurangin X2. X2-nya tadi berapa? X2-nya adalah tadi 2. Dibagi dengan Fx3 minus 1,36449 gitu ya. Dikurangin Fx2. Fx2-nya tadi berapa? Fx2-nya adalah 3. Sama dengan, hitung ya, dengan menggunakan kalkulator kita memperoleh 1,70540. Maka dari itu kita masuk di sini 1,70540. Next, kita cari Fx4-nya. Pakai rumus yang ini, pakai persamaan yang ini. Gitu ya. Jadi X4 pangkat 3 plus X4 pangkat 2 min 3X4 minus 3. Hasilnya adalah 1,70540 pangkat 3 plus 1,70540 pangkat 2 min 3 kali 1,70540 minus 3. Hasilnya berapa ya? Bisa kalian hitung dengan kalkulator? Oke, hasilnya ternyata minus 0,24774 gitu ya. Pada itu di sini kita tulis minus 0,24774. Kita cek apakah ini sudah mendekati 0, ternyata masih jauh. Berarti lanjut ke iterasi ke 3 dengan n-nya sama dengan 4, berarti x-nya adalah x. X3, X3-nya yang mana? Yang ini kan? Gitu ya. Jadi X3-nya adalah 1,57142. X4-nya adalah yang ini. Gitu kan? 1,70540. Fx3-nya yang mana? Yang ini ya. Gitu. 1 minus 1,36449. Lalu Fxn, Fx4-nya yang ini. Gitu. Kita masukkan minus 0,24774. Next, lanjutnya berarti kita nyari nilai X5 dan Fx5. Berarti lanjut ke iterasi 3. X5 gitu ya. Berarti sama dengan X4 gitu ya, dikurangin Fx4 dikali X4 min X3 dibagi dengan Fx4 dikurangin Fx3. X4 kita punya ini minus, bukan minus ya, positif ya, 1,70540 minus Fx4-nya kita punya ini, gitu ya, minus 0,24774, gitu kan, dikali dengan X4-nya adalah 1,70540, dikurangin X3-nya tadi berapa? X3-nya adalah 1,57142. Kita bisa lihat di tabel. Dibagi dengan Fx4-nya minus 0,24774 dikurangin gitu. Dikurangin Fx3. Fx3-nya yang ini. Minus 1,3649. Hasilnya adalah X5-nya sama dengan 1
Hitung ya dengan kalkulator. 1,73 berapa? 3514 kalau nggak salah. Nanti coba kalian cek lagi di rumah ya. Jadi kita bisa tulis di sini nilai dari X5-nya adalah 1,73 1,7314 gitu. Lalu kita cari fx5-nya pakai yang di soal ya. Fx5-nya berarti x5 pangkat 3 plus x5 pangkat 2 minus 3x5 minus 3. Hasilnya adalah 1,73514 pangkat 3 plus 1,73514 pangkat 2 minus 3 dikali 1,73514 dikurangin 3 gitu ya. Maka kita cari dengan kalkulator, kita dapatkan nilainya adalah 0,02925 gitu. Kita masukkan ke dalam tabelnya 0,02925 gitu ya. Oke. Cek lagi, nanti kalian di rumah cek lagi apakah ini sudah benar gitu ya. Terus karena nilainya ini belum sama dengan 0, maka iterasi masih lanjut ke n sama dengan 5 gitu kan. Berarti x n dikurangi 1, x5 dikurangi 1 adalah x4, x4-nya berarti adalah 1,70540. xn-nya berarti x5, x5-nya adalah 1,7314 ya. 73, oh kurang ini, 73514. 73514. Berarti ini juga 3514 gitu ya. Lalu fxn minus 1-nya adalah yang mana? Nih, kalau xn minus 1-nya adalah 1,7540, kan nilainya di sini nih. Berarti fx-nya yang ini kan? Gitu. Jadi kita langsung copy aja dari yang atas. Nah, terus kalau kita punya xn-nya adalah ini, berarti fxn-nya adalah yang mana? Yang ini kan? Gitu. 0,02925. Selanjutnya kita cari x6 dan fx6 diiterasi ke 4. x6 x5 hasilnya x6 sama dengan x5 dikurangin fx5 dikali x5 dikurangin x4 gitu ya, dibagi dengan fx5 min fx4. x5-nya kita punya ini 1,7313514 gitu ya, minus fx5-nya yang ini 0,02925 dikali x5-nya yang tadi tuh 1,73514 minus x4-nya. X4-nya yang ini 1,70540 dibagi dengan fx5-nya yang di atas gitu ya, 0,02925 minus fx4. Fx4-nya yang ini. Itu ya, minus 0,24774 gitu. Kalian bisa cari di dalam
kalkulator kalian masing-masing, kalian hasilnya adalah 1,73200 gitu ya. Oke, kemudian kita cari, berarti kita tulis di atas. Sini hasilnya adalah 1,73200 gitu. Kemudian fx6-nya adalah x6 pangkat 3 plus x6 kuadrat minus 3x6 minus 3 gitu ya. Sama dengan 1,73200 pangkat 3 plus 1,73200 pangkat 2 minus 3 kali 1,73200 minus 3. Hasilnya baru ini, minus 0,00051. Minus 0,00051. Kita cek, ternyata ini belum mendekati 0, gitu ya. Maka langsung ke N sama dengan 6. Berarti X6-nya yang N-nya sama dengan 6, berarti Xn minus 1. X6 dikurangi 1 adalah X5. X5-nya yang mana? Yang ini ya. Gitu. 1,73514. Nah, X6-nya yang ini. 1,73200. Fxn minus 1-nya yang ini. 0,02925. Lalu Fxn-nya adalah minus 0,00051. Coba kita cek sekarang. X, berarti kita cari X7 dan Fx7. Iterasi 5. X7. Berarti X6 kurangin Fx6 gitu ya. Dikali X6 dikurangin X5. Dibagi dengan Fx6. Kurangin Fx5. Sama dengan, kita masukkan ini, X6-nya 1,73200 gitu kan. Oke, dikurangin Fx6-nya adalah minus 0,00051. Dikali X6-nya 1,73200 dikurangin X5-nya. X5-nya adalah 1,73514 gitu ya. Oke, dibagi dengan X6. Fx6 minus 0,00051 minus Fx5 yang ini 0,02925. Hasilnya berapa? Setelah kita cek, ternyata hasilnya adalah 1,73205. Jadi kalian cek lagi pakai kalkulator ya. Fx7 berarti sama dengan X7 pangkat 3 plus X7 pangkat 2 min 3X7 minus 3. 1,73205 pangkat 3 plus 1,73205 pangkat 2 min 3 kali 1,73205 minus 3. Cek, ternyata hasilnya adalah 0,00000. Karena saya memilihnya 5 ketelitian 5 angka di belakang koma atau 5 desimal gitu ya. Karena Fx plus 1-nya itu sudah sama dengan 0, makanya iterasinya berhenti. Tadi yang ini hasilnya berapa tadi? 1,73205. 0,00000. Karena ini sudah sama dengan 0, artinya iterasinya berhenti. Kalau iterasinya sudah berhenti, maka solusinya yang mana? Solusinya adalah yang ini. Gitu ya. Jadi solusi akar persamaan yaitu X n plus 1 atau sama dengan X7 sama dengan 1,73205. Ini adalah solusinya. Oke,
Begitulah tadi adalah contoh tentang metode second. Semoga kalian memahami. Jika kalian ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah ini. Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.